adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama Kak Novi dan Kak Eda dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kakak undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA bersama-sama dengan sikap yang sempurna ya adik-adik. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dengan kami kunjung bersyukur Dia. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita masih tetap berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu Kami Puji dengan Riang. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa pembukaan. Untuk itu mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau masih memberkati kami sampai saat ini. Sekarang kami akan memulai impa kami, kiranya Tuhan memberkati impa kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami juga berdoa buat Kak Eda yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati dia agar ia bisa berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih dalam posisi berdiri dan kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat yang ke-27 sampai yang ke-29. Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat yang ke-27 sampai yang ke-29. Kakak akan membacanya untuk adik-adik. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya, sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkannya. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada saat ini. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, sebelum masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi satu kali lagi dengan lagu Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh
Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami semua agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik pada saat ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, agar hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, baiklah adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di kitab Amsal. Kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kakak akan membacakan sekali lagi kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kuinginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jabatannya adalah akan penuh kebahagiaan, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya dan samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya. Haleluya. 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 Nah, adik-adik yang ada di rumah saat ini, baiklah kakak akan bercerita tentang pembacaan kita tadi yang terdapat di kitab Amsal pasalnya ketiga ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-20. Di sini dalam perikop bacaan kita yang bercerita tentang berkat dan hikmat. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kakak cerita lebih lanjut, kakak mau kasih lihat gambar. Ya. Adik-adik di rumah bisa lihat ya gambar apa yang kakak tunjukkan di sini. Nah, tentunya adik-adik di rumah sudah pasti bisa menjawab. Ini gambar laptop dan ini gambar HP. Ya. Nah, sudah ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah pasti semuanya punya laptop dan juga punya HP. Nah, yang kakak mau tanyakan di sini, apakah selama 1 minggu adik-adik ada di rumah, apakah adik-adik punya laptop, punya HP, apakah adik-adik mempergunakannya dengan baik? Nah, di sini kenapa kakak tanya seperti itu? Karena di saat sekarang ini banyak sekali seperti yang kita ketahui, banyak orang yang mempunyai handphone ataupun laptop, mereka kadang-kadang mempergunakannya dengan tidak baik, ya, dengan hal-hal yang tidak bermutu, ya. Nah, sini kakak juga mau menjelaskan manfaat dan didikan dari hikmat Tuhan. Nah, di sini adik-adik, hikmat dari Tuhan yang kita miliki yaitu ada 2 jika kita menerima didikan dari Tuhan. Yang pertama, kita akan merasakan kebahagiaan, yang kedua kita akan hidup dengan benar. Nah, di sini di ayat yang ke-13 di situ adik-adik bisa lihat di bacaan kita di ayat yang ke-13 di situ mau dinyatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat dan kepandaian. Kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani yaitu asar yang artinya berbahagia atau diberkati.
Nah, di sini kakak menjelaskan artinya di situ berbahagia atau diberkati. Nah, kita akan merasakan kebahagiaan dan kita akan merasakan diberkati asal kita menerima didikan hikmat pada Tuhan. Nah, terus di sini juga adik-adik, khususnya anak kelas tanggung, di sini juga adik-adik mau diajak untuk menyadari bahwa dari sejak awal kita dianugerahkan oleh Tuhan yaitu akal budi. Nah, akal budi yang dapat menghasilkan yaitu berbagai karya-karya yang ada di dunia ini. Bagaimana caranya kita mempergunakannya dengan baik? Yaitu tadi seperti yang kakak bilang, kita boleh mempergunakan karya-karya kita dengan baik dengan kita mencari, misalnya melalui laptop kita boleh mendapatkan pelajaran, ya, pelajaran-pelajaran yang bermanfaat untuk kita boleh kita gunakan dengan baik. Contohnya di sekolah, misalnya di sekolah kita pasti dituntut untuk memiliki yang namanya handphone atau laptop, ya. Nah, apalagi di masa pandemik ini tentunya kita adik-adik, terkhususnya adik-adik tanggung, pasti semuanya pasti mempunyai HP dan laptop. Nah, untuk merancangkan suatu karya yang kita harus hasilkan dengan baik seperti yang kakak bilang tadi, kita bisa mempergunakan itu semua dengan baik, ya. Kita bisa menghasilkan karya-karya kita dengan baik, ya. Nah, dan juga di sini kakak mau mengingatkan kepada adik-adik semua tentang hikmat yang kita terima dari Tuhan, yaitu bahwa di sini setiap orang yang percaya dipanggil untuk senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan, dan berkat dan kebahagiaan akan datang dengan sendirinya ketika kita senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Dan juga adik-adik, hikmat Tuhan itu dapat mengendalikan dunia dengan benar. Artinya adik-adik, bahwa Allah senantiasa menganugerahkan manusia untuk menghasilkan pengetahuan di dunia ini berdasarkan akal budi yang dianugerahkan Tuhan. Namun, hasil dari pengetahuan itu dapat membawa kebaikan di dalam kehidupan kita dan juga bisa membawa keburukan di dalam kehidupan kita, hanya tergantung dari cara kita untuk memutuskannya atau menjalankan hidup kita sesuai dengan didikan hikmat Tuhan atau tidak. Nah, jadi adik-adik, di sini kita mau diingatkan kembali, itu semua tergantung dari diri kita, ya, masing-masing. Kalau kita mau menerima hikmat dan didikan dari Tuhan dengan benar, marilah kita gunakan itu dengan baik, ya. Dari sejak sedini mungkin kita harus menerima didikan dan ajaran Tuhan dengan baik, ya. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini, dan semoga melalui cerita kita pada hari ini adik-adik di rumah dapat menjadikan pengalaman yang lebih baik lagi di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, untuk merespon akan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, sekali lagi mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, Tanganku hendak kupakai. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan di saat ini kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang sudah kami boleh dengarkan bersama-sama, dapat mengajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur atas berkat dan hikmat yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami.
Biarlah melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati terus kehidupan kami, berikan kami senantiasa kuat dan sehat. Biarlah dalam kehidupan kami Engkau senantiasa memberkati dan menyertai kami. Segala apapun harapan kami, biarlah Tuhan senantiasa mendengarkan apapun yang kami inginkan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami berdoa buat adik-adik klien kami semua yang ada di rumah. Saat ini biarlah Tuhan memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Meskipun kami belum bisa bertemu beribadah bersama di gereja, tapi kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa sehingga kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Meskipun kami berjauhan, tapi kami yakin dan percaya kasih dan penyertaan dan anugerah Tuhan teruslah kami rasakan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan syafaat kami yang sudah kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita bernyanyi dari lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendoakan persembahan kita. Untuk itu kakak undang berdiri dan kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar tadi kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu di gereja ini. Dan yang masih ada pada kami, kiranya Tuhan memberkati kami agar kami bisa mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bernyanyi dengan lagu Oh Berkati Kami. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa penutup. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan di sepanjang ibadah kami pada saat ini. Dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati setiap langkah kehidupan kami dari saat ini hingga selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah impa kita pada hari ini. Sampai ketemu di impa selanjutnya.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.